Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Dika Buldansyah. Saya dari jurusan KPI semester 4 kelas C. Di sini saya mewakilkan kelompok 5 untuk mempresentasikan artikel jurnal yang berjudul Interaksi Ibu-ibu Pengajian dengan Tablik berbasis video di sosial media. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi dan pengaruh konten dakwah media sosial terhadap ibu-ibu pengajian. Fokus penelitian ini adalah pada ibu-ibu pengajian yang aktif menggunakan media sosial untuk mendapatkan konten dakwah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Adapun untuk teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup teori interaksi sosial dan teori pengaruh media sosial. Teori interaksi sosial menjelaskan bagaimana individu saling berinteraksi dan membentuk pola hubungan sosial dalam konteks yang spesifik. Dalam penelitian ini juga, teori interaksi sosial menjadi dasar penting untuk memahami bagaimana ibu-ibu pengajian berinteraksi dengan konten dakwah di media sosial, dan bagaimana interaksi ini mempengaruhi pemahaman serta praktik mereka. Dan teori yang kedua yaitu teori pengaruh media sosial dianggap memiliki potensi pengaruh yang signifikan terhadap perilaku, sikap, dan pandangan individu mereka. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan. Di sini ada interaksi dan pengaruh konten dakwah media sosial terhadap ibu-ibu pengajian. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian dakwah. Menurut bahasa, kata dakwah merupakan suatu kata kerja dari bahasa Arab, yaitu dari kata da'a yad'u yang berbentuk masdar, yaitu dakwah, yang berarti seruan, panggilan, dan ajakan. Sedangkan secara istilah, menurut Amrullah Ahmad, dakwah adalah suatu upaya dalam mengajak manusia agar masuk dalam jalan Allah secara menyeluruh atau kafah, baik secara lisan, tulisan, atau perbuatan, sebagai ikhtiar seorang muslim dalam mewujudkan agama Islam menjadi kenyataan dalam kehidupan pribadi. Selanjutnya ada pengertian media sosial. Dr. Ruli Nasrullah dalam buku Media Sosial menjelaskan bahwa media sosial merupakan media internet yang memungkinkan penggunanya mempresentasikan dirinya sendiri maupun untuk berinteraksi, bekerja sama, saling berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lainnya, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Selanjutnya, dakwah menggunakan media sosial. Saat ini banyak dai dan daiyah yang memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan dakwah. Mereka menciptakan konten yang berkaitan dengan Islam dan berbagi informasi yang bermanfaat. Melalui media sosial, masyarakat dapat terus mendapat pencerahan rohani dan dapat bertanya tentang masalah keagamaan secara langsung tanpa harus hadir di acara tausiah atau pengajian. Namun, para pendakwah pun perlu memiliki strategi yang baik agar dakwah mereka dapat selalu dibaca dan diikuti oleh masyarakat. Selanjutnya untuk subbab yang kedua, yaitu efektivitas media sosial sebagai sarana tablik di kalangan ibu-ibu pengajian. Sebagaimana yang telah kami lakukan wawancara di kalangan ibu-ibu pengajian mengenai penggunaan media sosial sebagai sarana tablik, membuktikan bahwa media sosial dinilai sangat efektif dalam menyampaikan tablik seorang dai dalam menyampaikan pesannya, sehingga perlu adanya perhatian khusus dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana tablik dan agar bisa memanfaatkan potensi yang ada dalam penggunaan media sosial untuk kegiatan tablik. Namun ada beberapa dari ibu-ibu pengajian tersebut yang kami wawancarai, sebagian besar cenderung lebih menyukai kegiatan tablik yang dilakukan secara offline atau bertatap muka, dengan alasan yaitu dapat berinteraksi langsung dengan dai-nya sendiri, lebih terasa secara emosional dan menyambung silaturahmi. Tetapi tidak sedikit juga yang menyebutkan kalau penggunaan media sosial sebagai media tablik dinilai cukup efektif karena beberapa alasan, seperti bisa ditonton di mana saja dan kapan saja, menyesuaikan dengan waktu yang kita inginkan. Media sosial telah menjadi alat yang sangat penting
dan efektif dalam menyebarkan pesan dan memfasilitasi komunikasi antar individu di seluruh dunia. Dalam konteks tabligh, di kalangan ibu-ibu pengajian, media sosial juga memiliki peran penting sebagai sarana untuk menyampaikan pesan keagamaan dan berbagi pengetahuan keislaman. Dan ada penjelasan tentang efektivitas media sosial sebagai sarana tabligh di kalangan ibu-ibu pengajian. Yang pertama yaitu media sosial sebagai ruang berbagi ilmu dan inspirasi. Media sosial memungkinkan ibu-ibu pengajian untuk berbagi ilmu dan inspirasi keagamaan dengan lebih mudah. Mereka dapat memposting kutipan-kutipan hadis atau ayat Al-Quran yang memberikan pemahaman dan motivasi kepada pengikutnya. Yang kedua yaitu meningkatkan keterlibatan dan dialog. Melalui media sosial, ibu-ibu pengajian dapat terlibat dalam dialog dan diskusi mengenai isu-isu keagamaan. Mereka juga dapat membahas topik-topik seperti tafsir Al-Quran, hadis, fikih, dan pemahaman agama lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu penyebaran informasi acara dan kegiatan keagamaan. Media sosial juga efektif dalam menyebarkan informasi tentang acara dan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh ibu-ibu pengajian. Mereka dapat membuat postingan, mengirim undangan, atau berbagi pengalaman tentang acara-acara tersebut. Dengan demikian, media sosial membantu memperluas jangkauan dan partisipasi dalam kegiatan keagamaan di kalangan ibu-ibu pengajian. Untuk kesimpulannya, media sosial telah menjadi sumber informasi yang mudah diakses oleh berbagai kalangan, termasuk ibu-ibu pengajian. Dalam konteks ini, konten dakwah di media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ibu-ibu pengajian. Mereka mengalami perubahan positif dalam hidup mereka. Mereka merasakan kedamaian dan ketenangan serta mendapatkan wawasan keilmuan baru tentang Islam. Dakwah di media sosial juga memungkinkan ibu-ibu pengajian saling berbagi konten yang bermanfaat, memperluas penyebaran pesan dakwah, dan memperkuat ikatan dalam komunitas ibu-ibu pengajian. Meskipun sebagian besar ibu-ibu pengajian tidak terlalu sering menggunakan media sosial, mereka tetap dapat merasakan manfaat dari konten dakwah yang tersedia di platform-platform tersebut, seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Media sosial juga memberikan kesempatan bagi ibu-ibu pengajian untuk mendapatkan akses kepada konten-konten dakwah yang beragam. Dalam penelitian ini, beberapa ceramah ustadz yang sering dilihat oleh ibu-ibu pengajian termasuk Ustadz Abdul Somad, Ustadz Andi Hidayat, Ustadz Hilman Fauzi, Ustadz Hanan Ataki, almarhum Syekh Ali Jaber, dan yang lain-lain. Namun dengan demikian perlu diingat bahwa terdapat tantangan dengan menggunakan media sosial bagi generasi baby boomer atau di kalangan ibu-ibu pengajian ya. Termasuk diantaranya adalah adaptasi dan pembiasaan penggunaan media sosial. Dalam menghadapi tantangan tersebut, ibu-ibu pengajian ini harus memperluas pelajaran dan memahami teknologi media sosial agar dapat memanfaatkannya dengan baik. Dalam era konvergensi media ini, media sosial menjadi sarana penting dalam menyebarkan dakwah dan memperluas wawasan keilmuan. Oleh karena itu, penting bagi ibu-ibu pengajian untuk tetap terbuka terhadap penggunaan media sosial sebagai sumber informasi dan dakwah yang bermanfaat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mewakilkan kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.